Oke, sambil menunggu teman-teman yang reguler bergabung, kita mulai saja. Sepertinya kita satu materi aja ya hari ini karena saya nggak sempat bikin untuk satu lagi ya, jadi kita satu materi aja dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah ya, warahmatullahi pada hari wabarakatuh. ini, Waalaikumsalam. Sebentar. Oke, maaf ya, tadi ada tamu dulu sebentar. Baik, Ibu share dulu. eh ini ya, materi hari ini. Betul ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan mata kuliah Imunologi Gizi. Yang kebetulan sekarang kita bergabung masih kelas RPL dengan reguler. Ya. Baik, hari ini yang akan saya sampaikan adalah materi tentang hubungan
zat gizi makro dan mikro terhadap sistem imun. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, yang sudah lalu dari mulai basic sistem imun itu sendiri kita sudah pelajari bahwa yang menjadi bahan dari sel-sel di sistem imun ataupun mungkin sekresi ya itu adalah zat gizi. Jadi kalau kita kekurangan zat gizi artinya sistem imun kita juga akan melemah ya. Nah, makanya kita lihat anak-anak yang gizi buruk atau gizi kurang itu menjadi sangat rentan terhadap infeksi ya dibanding anak-anak yang mendapatkan cukup gizi ya. Untuk pertemuan hari ini yang kita harapkan adalah Anda nanti mampu menjelaskan hubungan zat gizi makro dan mikro dengan fungsi sistem imun, serta menganalisis dampak efisiensi ataupun kelebihan gizi terhadap respon imun. Sekarang saya mau bertanya dulu, apakah meningkatkan konsumsi zat gizi, atau lebih spesifik lagi, misalnya meningkatkan konsumsi vitamin dan mineral, itu selalu akan meningkatkan sistem imun? Betul nggak? Amanda, gimana Amanda? Ada jawaban kira-kira? Apakah konsumsi vitamin dan mineral, ya, apakah meningkatkan konsumsi vitamin dan mineral selalu meningkatkan sistem imun? Betul atau tidak? Gimana Bisa Amanda? hadir Ibu. Ya, Menurut Ulun bisa berdampak, tapi kalau kebanyakan juga nggak baik Ibu karena bisa kelebihan. Jadi harus dikonsumsinya sesuai dengan kebutuhan. oke. Boleh mungkin temannya kasih contoh? Anita Pekaryati. Silahkan, Anita. Kekurangan bagaimana, kelebihan bagaimana? Kelebihan vitamin itu ya Bu ya. Bisa kelebihan zat gizi aja, tidak mesti harus vitamin ya Ya, Ibu. ya. Bisa menyebabkan apa yang kayak bisa menyebabkan kayak flu gitu Bu. Bisa menyebabkan kayak batuk juga bisa kan kayak gitu Bu. Kalau kelebihan, Imunnya lemah gitu. Menyebabkan imun lemah. kalau kekurangan imun lemah, ya kan? Kalau Ya. kelebihan bagaimana? Apa yang terjadi? Bisa menyebabkan imun ya karena autoimun gitu Bu, bisa kena penyakit imun gitu. Iya, Ya. ini nanti mengarah ke autoimun. Bahkan kalau untuk yang obesitas, ya itu kan kelebihan gizi itu, ya kelebihan energi, bukan kelebihan gizi, ya kelebihan energi. Nah, dia tubuhnya mengalami inflamasi kronis. Kita sudah sempat belajar kemarin ya, inflamasi yang terus-menerus, dia inflamasinya tidak tinggi. Ya, dia sedang aja tetapi terus-menerus dan ini tentunya tidak baik ya bagi tubuh kita karena bisa menyebabkan stres metabolik. Ya, salah satu yang muncul adalah resistensi insulin. Ya, ujung-ujungnya nanti resistensi insulin ataupun mungkin ada masalah autoimun. Baik, kita sudah pernah bahas bahwa gizi itu penting bagi sistem imun. Jadi sistem imun merupakan sistem yang sangat aktif secara metabolik. Jadi ketika terjadi infeksi ataupun cedera, maka sel-sel imun mengalami aktivasi untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, sistem imun tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan zat gizi yang cukup ya atau adekuat. Nah, zat gizi tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, uh, jadi ada protein ya yang diperlukan untuk pembentukan antibodi dan berbagai mediator imun, vitamin dan mineral berperan sebagai kofaktor berbagai reaksi metabolik, sedangkan lemak, terutama lemak tertentu ya berperan dalam pembentukan mediator inflamasi. Masih ingat kan ya? Omega 6 itu proinflamasi, omega 3 antiinflamasi dan itu harus dikonsumsi seimbang. Nah, dengan demikian hubungan antara gizi dan imunitas itu bersifat dua arah. Status gizi memenuhi sistem imun, ya di sisi lain eh,
Aktivasi sistem imun itu akibat infeksi ataupun inflamasi juga dapat mengubah kebutuhan dan metabolisme zat. Ya, seperti itu hubungannya, ya. Nah, kita lihat sistem imun, diingat lagi itu ada innate immunity dan adaptive immunity. Nah, innate immunity itu pertahanan pertama dari mulai barrier kulit, mukosa, neutrofil, makrofag, sel natural killer, ya, kemudian sistem komplement. Nah, innate immunity ini merupakan pertahanan pertama tubuh, ya. Sementara untuk adaptive immunity ini melibatkan limfosit atau sel B dan sel T serta menghasilkan respon imun yang lebih spesifik dan memiliki memori imunologis. Nah, kedua sistem tersebut membutuhkan zat gizi sebagai bahannya, ya. Ini kan sel-sel ini dari zat gizi nih, dari protein, ya, asam amino yang kita konsumsi, ya. Kemudian nanti untuk mereka bagaimana melakukan metabolisme itu juga perlu kofaktor, ya, yang berasal dari vitamin ataupun mineral. Jadi eh, misalnya nih proliferasi limfosit, ya, mau menjadi sel B ataupun sel T itu membutuhkan energi, asam amino, nukleotida, vitamin dan mineral. Nah, pembentukan antibodi oleh sel B juga membutuhkan protein sebagai bahannya, ya, dengan berbagai mikronutrien yang lain. Karena itu gangguan status gizi itu dapat menyebabkan gangguan pada berbagai tahapan respon imun. Ya, kalau yang kita lihat secara permukaan, anak yang kurang energi protein misalnya, ya, itu pasti sering sekali mengalami infeksi, entah dia batuk pilek berulang, ISPA, ataupun diare, ya. Nah, makronutrien atau zat gizi makro ini merupakan fondasi metabolik bagi sistem imun, ya, protein, karbohidrat, lemak, ya. Nah, untuk protein menyediakan asam amino yang diperlukan untuk sintetis berbagai protein imun, kemudian karbohidrat itu menyediakan eh, glukosa sebagai sumber energi yang penting terutama ketika sel imun mengalami aktivasi. Nah, sedangkan lemak ini memiliki fungsi yang lebih kompleks. Selain di komponen membran sel, jenis asam lemak tertentu dapat mempengaruhi pembentukan mediator inflamasi. Serat. Nah, serat juga termasuk zat gizi makro. Ini semakin penting dalam pembahasan imunologi gizi karena serat itu difermentasi oleh mikrobiota usus dan menghasilkan metabolit seperti short chain fatty acids atau SCFA yang berperan dalam menjaga integritas intestinal barrier dan regulasi respon. Jadi nggak cuma zat gizi makro dan mikro, tetapi juga ada kaitannya dengan flora alami usus, ya, yang bisa membantu menghasilkan metabolit SCFA. Nah, ini ternyata SCFA ini berperan dalam menjaga integritas intestinal barrier dan regulasi respon. Makanya betul, ya, bahwa segala penyakit itu asalnya dari perut karena ternyata sistem imun kita juga bekerja dari perut, ya, dari sistem pencernaan, ya, di dalam usus. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah protein. Di protein ini merupakan salah satu zat gizi yang paling langsung berkaitan dengan fungsi imun. Jadi tubuh membutuhkan asam amino untuk membentuk antibodi, sitokin, reseptor, enzim, dan berbagai protein. Jadi kalau kita bicara enzim, itu protein. Kita bicara hormon, itu juga protein. Ya. Termasuk juga antibodi, itu bahannya adalah protein. Nah, ketika asupan protein tidak cukup, maka tubuh akan memprioritaskan fungsi vital sehingga pembentukan dan proliferasi sel imun dapat terganggu. Jadi tubuh kita itu akan prioritaskan ke yang lain, ya, ke tubuh kita, ya, bukan yang ke sel imun dulu, ya, misalnya ke otot, membangun otot, ya, jadi tidak ke sistem imun dulu. Makanya kenapa bagi yang kekurangan energi protein menjadi lebih mudah terinfeksi. Nah, pada kondisi malagisi protein energi, gangguan imunitas dapat melibatkan baik innate maupun adaptive immunity. Ini salah satu alasan mengapa pasien dengan malagisi lebih rentan mengalami infeksi dan proses penyembuhannya lebih lambat. Ya, jadi ketika kita menangani gizi buruk, maka kita harus melewati tahapan-tahapan, ya, dari mulai stabilisasi dulu, kemudian transisi, baru ke rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi juga termasuk dibangun
sistem imunnya menjadi lebih baik. Ya. Ya karena kekurangan protein maka jumlah sel imun berkurang, fungsinya menurun, yang tadinya eh, dia memiliki kemampuan fagositosis, ya menjadi berkurang kemampuan fagositosisnya karena kekurangan protein. Nah kemudian eh, ada asam-asam amino spesifik, ya yang asam amino kan dia eh, bentuk kecil molekulnya protein, ya. Jadi ada asam-asam amino tertentu di dalam yang penting dalam imunitas. Pertama glutamin, ya. Jadi tidak semua asam amino memiliki peran yang sama dalam sistem imun. Jadi ada beberapa asam amino ini sangat penting ketika tubuh kita mengalami stres metabolik, infeksi, trauma ataupun inflamasi. Nah, glutamin ini dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh sel imun dan enterosit. Nah, sementara arginin ini berperan dalam proliferasi limfosit serta metabolisme nitric oxide. Nah, sistein ini merupakan komponen penting dalam pembentukan glutathione, salah satu sistem antioksidan utama tubuh. Jadi kalau misalnya Anda pernah dengar ada suplemen glutathione, ya, nah itu uh, diprekursori oleh sistein. Ya, jadi sebetulnya glutathione itu eh, diproduksi oleh tubuh, tidak perlu asupan dari luar, asalkan kita cukup asupan sistein. Ya. Dan ini melindungi sel dari stres oksidatif, termasuk juga kenapa menjadi lebih sehat ya ketika kita konsumsi suplemen glutathione dia karena dia menurunkan stres oksidatif. Kemudian yang berikutnya ada tryptophan. Nah, yang menarik tryptophan itu karena hasil metabolismenya dapat berinteraksi dengan jalur regulasi imun. Ya, di sini kita lihat tryptophan ini berperan dalam metabolisme imun, kemudian meregulasi respon inflamasi. Ya. Nah, ini sumber makanannya ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini ada beberapa asam amino spesifik yang berperan dalam sistem imun kita. Nah, sekarang karbohidrat. Jadi karbohidrat kalau dalam tubuh kita kan digunakan sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa, ya disimpan dalam bentuk glikogen, kemudian dipecah kembali membentuk glukosa. Nah, glukosa ini merupakan sumber energi penting bagi banyak sel imun. Jadi ketika sel imun diaktifkan, terjadi perubahan metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energi dan biosintesis. Namun kita perlu membedakan antara kebutuhan glukosa untuk fungsi fisiologis dengan konsumsi gula sederhana yang berlebihan. Jadi tetap ya nggak boleh berlebihan, apalagi gula sederhana. Dan apalagi kalau kita tidak memiliki aktivitas yang cukup supaya glukosa sederhana itu karbohidrat sederhana itu bisa digunakan langsung sebagai sumber energi. Jadi kalau berlebihan kan disimpan dalam bentuk lemak ya. Nah, pola makan tinggi energi dan tinggi gula dalam jangka panjang dapat berkontribusi terhadap gangguan metabolik sehingga bisa meningkatkan oksidatif stres dan inflamasi kronis, terutama apabila disertai kelebihan berat badan ataupun obesitas. Ya, jadi karbohidrat itu bukan berarti kita harus menghindari, tinggal diatur ya keseimbangan asupannya. Jadi kualitas, jumlah, sumber dan konteks pola makannya secara keseluruhan. Jadi tetap diperlukan. Kita misalnya mau menurunkan berat badan tidak boleh meninggalkan karbohidrat, tetap ya harus ada karbohidrat. Hanya saja proporsinya yang dikurang. Nah, kemudian juga ditingkatkan karbohidrat rantai panjang ya atau kompleks. Misalnya serat ya, serat. Ada kita konsumsi nasinya yang nasi bukan yang giling putih itu ya, tapi misalnya beras merah ya atau beras hitam itu seratnya bisa lebih tinggi. Dan kita juga bisa batasi gula-gula sederhana yang biasanya asupannya tuh tinggi dari minuman yang manis ya. Jadi kita pastikan karbohidrat yang kita konsumsi adalah karbohidrat kompleks ataupun yang rantai panjang. Ya.
Mungkin kita sudah kenal indeks glikemik, artinya kita sebaiknya mengkonsumsi atau memilih bahan pangan dengan IG yang tinggi atau IG rendah, ya, atau mengolah makanan, ya, mengolah bahan pangan supaya IG-nya juga menjadi turun. Walaupun kandungan karbohidratnya sama, tetapi IG-nya turun karena dia secara perlahan menaikkan kadar glukosa darah, ya, tidak cepat. Nah, kemudian lemak. Lemak ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem imun karena membran sel, termasuk sel imun, itu tersusun dari lipid. Nah, asam lemak juga merupakan prekursor berbagai mediator lipid yang mengatur inflamasi. Ingat ya, omega 3 antiinflamasi, omega 6 proinflamasi. Dan dua-duanya penting, sehingga memang konsumsinya harus seimbang. Ya. Nah, EPA dan DHA dari omega 3 itu dapat berperan dalam modulasi inflamasi dan pembentukan mediator yang membantu proses resolusi inflamasi. Namun penting untuk menekankan bahwa omega 3 bukan berarti menghilangkan inflamasi. Ya, inflamasi itu tetap diperlukan oleh tubuh. Makanya kan harus setimbang, ya, tetap ada asupan omega 6. Nah, sekarang ke serat. Serat kemudian prebiotik dan mikrobiota. Ini yang saling berkaitan. Jadi salah satu hubungan penting antara zat gizi dan sistem imun itu terjadi melalui saluran gastrointestinal. Serat pangan yang tidak dicerna di usus halus itu dapat difermentasi oleh mikrobiota usus. Ya, jadi proses tersebut menghasilkan short chain fatty acid atau SCFA, terutama asetat, propionat, dan butirat. Nah, SCFA ini berkontribusi terhadap kesehatan intestinal. Barrier atau sel-sel mukusnya usus, ya, itu dipengaruhi oleh keberadaan SCFA. Jadi mempengaruhi aktivitas sel imunnya. Dengan demikian, pola makan yang kaya sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, ya, karbohidrat kompleks itu, dan sumber serat lainnya dapat mendukung hubungan yang sehat antara mikrobiota dan sistem imun. Nah, konsep ini sering disebut sebagai gut immune axis, makanya ada hubungan antara atau interaksi hubungan dua arah antara mikrobiota usus, epitel usus, dan sistem imun yang dipengaruhi oleh pola makan, terutama serat. Ya. Jadi konsumsi susu fermentasi, konsumsi pangan fermentasi, ya, yang tradisional juga banyak, ya, itu sangat berperan dalam sistem imun kita. Nah, sekarang kita ke mikronutrien atau zat gizi. Pertama, vitamin A. Nah, vitamin A itu sangat penting dalam mempertahankan integritas jaringan epitel dan mukosa yang merupakan bagian dari pertahanan pertama tubuh. Makanya kan ada bulan vitamin A, ya, Februari dan Agustus. Ya, vitamin A itu kan larut lemak. Sehingga diharapkan ketika dikonsumsi oleh bayi dan balita itu bisa disimpan, ya, dan dilepas lambat sesuai dengan kebutuhannya selama 6 bulan itu. Ya, kenapa? Karena vitamin A juga penting untuk menjaga jaringan epitel dan mukosa yang merupakan barrier pertama tadi dari sistem imun innate. Ya, nah, vitamin A juga berperan dalam diferensiasi dan fungsi berbagai sel imun. Jadi ada sel naif, ya, atau dia belum jadi apa-apa sel naif itu. Nah, untuk berubah apakah dia menjadi natural killer cell, mau jadi eh, apa sel emas, ya, sel eh, yang lain, ya, itu perubahannya, ya, itu atau diferensiasinya, pembentukannya itu dibantu oleh vitamin A. Sehingga vitamin A juga berperan dalam meningkatkan pertahanan tubuh kita, ya. Nah, kalau tidak cukup, tidak adekuat, maka individu akan mengalami gangguan fungsi pertahanan tubuh. Ya, jadi ya, vitamin A terutama kalau di mata, ya, kemudian bila kekurangan, dampak imunnya, fungsi sel imun menurun, respon antibodi menurun, kemudian produksi sitokinnya tidak optimal. Itu, ya.
Oke, ini ya untuk vitamin A tuh nggak cuma di barrier ternyata kerjanya ya, nggak cuma di mukus atau di kulit, tetapi dalam diferensiasi sel imun ya di sistem innate ya. Ini untuk pembentukan fungsi makrofag, ya, dendritik, neutrofil, natural killer, ya, sel. Nah, sementara untuk di adaptive immunity, diferensiasi dan respon limfositnya, ya, sel T dari sel naif mau jadi sel T menjadi sel B misalnya, nah itu dipengaruhi oleh vitamin K. Nah, kemudian vitamin D. Jadi waktu kita belajar gizi pertama kali, yang kita kenal saat kita mempelajari vitamin D ini perannya adalah untuk kesehatan tulang. Namun ternyata vitamin D juga memiliki fungsi dalam sistem imun, ya. Jadi vitamin D itu bekerja melalui vitamin D reseptor yang terdapat pada berbagai jenis sel, termasuk di dalamnya adalah sel imun. Nah, jalur ini dapat memengaruhi ekspresi gen yang berkaitan dengan pertahanan antimikroba dan regulasi respon imun. Nah, karena itu vitamin D itu nggak cuma sebagai pembangun kesehatan tulang, tetapi juga sebagai imunomodulator. Jadi kalau di sistem imun innate, dia berperan dalam antimikrobial peptides, ya, kemudian untuk pertahanan barrier juga. Nah, sementara untuk adaptive immunity ini memodulasi respon limfosit, ya, kemudian meregulasi inflamasi dengan menurunkan produksi sitokin proinflamasi dan meningkatkan sitokin anti-inflamasi. Jadi dia ternyata berperan dalam pengaturan imun, ya, vitamin D. Jadi nggak cuma sekedar untuk tulang, tetapi juga untuk imun. Jadi ini mengingatkan kembali saja bahwa di dalam tubuh kita ada uh, provitamin D, ya, yang kemudian dengan keberadaan sinar UVB itu diubah menjadi vitamin D3. Nah, kemudian di dalam hati diubah menjadi kalsidol dan di ginjal itu berubah menjadi bentuk aktif dari vitamin D yang bisa kita gunakan, ya, termasuk oleh sistem imun. Nah, ini sumber-sumbernya, pastikan kita cukup mengkonsumsi ya ikan, terutama ikan yang berlemak, ya. Tidak harus salmon, salmon mahal dan susah diperoleh. Kita punya ikan-ikan laut ataupun ikan sungai yang memiliki permukaan yang licin tuh biasanya memiliki sumber vitamin D, ya. Kuning telur, jamur, susu fortifikasi, ya. Kemudian susu tidak fortifikasi juga punya kok vitamin D, ya, dan sereal. Nah, apa yang terjadi ketika defisiensi vitamin D? Maka terjadi penurunan pertahanan terhadap infeksi, risiko infeksi saluran nafas meningkat. Makanya pada saat COVID vitamin D sangat populer, ya, bahkan sampai sekarang. Bahkan ada yang menawarkan vitamin D dengan harga yang sangat tinggi dengan jaminan bahwa itu diserap dengan baik oleh tubuh katanya gitu, ya. Nah, tetapi karena apa? Karena defisiensi vitamin D ini salah satunya akan menyebabkan inflamasi tidak terkendali. Jadi dia imunomodulator. Nah, untuk vitamin C dan vitamin E, jadi kita ketahui ya secara umum vitamin C dan vitamin E itu adalah antioksidan. Jadi ketika sel imun aktif, produksi reaktif oksigen spesies atau ROS juga dapat meningkat. Ya karena itulah yang menyebabkan adanya inflamasi kan. Nah, ROS itu diperlukan dalam mekanisme pertahanan, tapi jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan oxidative stress. Dan itu terjadi pada yang obesitas juga tuh. Ya, itu inflamasi kronis, ya, karena terbentuk reaktif oksigen spesies itu. Nah, vitamin C dan E itu berperan dalam sistem pertahanan antioksidan. Jadi vitamin C yang larut air itu bisa melindungi komponen lipid dan membran. Sementara vitamin E itu larut lemak.
Sebetulnya yang perlu kita pahami bahwa antioksidan itu bukan berarti harus menghilangkan seluruh ROS itu ya, reaktif oksigen spesies. Bukan berarti seperti itu, karena sebetulnya ROS juga diproduksi oleh tubuh kita itu untuk melawan eh, benda asing yang masuk, ya, sebagai peningkat sebagai kerja dari sistem imun. Tetapi kalau ROS yang kemudian diproduksi berlebihan dan terus-menerus itu yang menyebabkan stres metabolik itu, ya, inflamasi kronis, ya. Nah, jadi perlu diseimbangkan antara produksi ROS dan sistem pertahanan antioksidan. Jadi kalau misalnya kita eh, tidak membentuk ROS, ya, maka sistem imun kita juga berkurang, ya, kerjanya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk vitamin B kompleks dan sistem imun. Jadi, untuk vitamin B kompleks ini berperan terutama melalui metabolisme sel. Sel imun itu berproliferasi membutuhkan sintesis DNA dan RNA dalam jumlah besar. Contohnya untuk folat dan vitamin B12 itu penting dalam metabolisme satu karbon dan sintesis DNA. Sedangkan vitamin B6 itu terlibat dalam berbagai reaksi metabolisme asam amino. Nah, karena itu kekurangan vitamin kompleks ini, ya, B kompleks ini dapat mengganggu proses proliferasi dan fungsi sel termasuk sel-sel sistem imun. Nah, untuk zinc, ya, zinc itu merupakan mineral yang sangat penting bagi sistem imun karena terlibat dalam berbagai aktivitas, berbagai enzim dan protein regulator. Jadi kita lihat di sini, zinc itu berperan pada perkembangan sel imun, fungsi neutrofil, ya, kemampuan dia berjalan mengarah ke benda asing yang masuk, ya, kemampuan fagositositnya, ya, kemudian kemampuan untuk memproduksi ROS atau reaktif oksigen spesies, ya, untuk membunuh patogen. Kemudian fungsi natural sel, ya, natural killer cell itu meningkatkan suatu sitotoksisitas terhadap sel yang terinfeksi atau abnormal, kemudian berperan pada aktivasi limfosit, diperlukan untuk aktivasi, proliferasi, dan produksi sitokin. Nah, selain itu juga zinc berperan pada integritas barrier untuk menjaga struktur epitel dan high junction pada kulit dan mucosa. Nah, untuk regulasi inflamasi juga zinc berperan, ya, untuk mengatur produksi sitokin pro dan antiinflamasi untuk mencegah inflamasi yang berlebihan. Oke, jadi kecukupan zinc itu mendukung respon imun yang optimal terhadap patogen dan menjaga homeostasis imun. Nah, untuk selenium ini saya ngambil mineral yang populer, ya, untuk imunitas tubuh kita, zinc dan selenium, ya, termasuk juga zat besi. Jadi selenium ini merupakan komponen berbagai selenoprotein yang berperan dalam pengaturan keseimbangan redoks. Nah, salah satunya contohnya adalah glutathione peroxidase yang membantu mengendalikan peroksida. Hal ini penting karena selama respon imun terjadi, peningkatan aktivitas oksidatif itu terjadi. Ya, dengan demikian, selenium membantu mempertahankan lingkungan redoks yang memungkinkan sel imun berfungsi dengan baik tanpa mengalami kerusakan akibat oksidatif stres yang berlebihan. Nah, ini contoh ya, bagaimana selenoprotein itu penting. Jadi H2O itu kan salah satu jenis ROS, ya, reaktif oksigen spesies. Jadi sebetulnya tubuh kita tuh menghasilkan H2O2. Kalau di dalam dunia dalam farmasi H2O2 dengan konsentrasi tertentu kan itu untuk mensterilisasi, ya, mensterilisasi. Nah, di dalam tubuh kita juga sama, kita produksi H2O2 itu untuk membunuh kuman, ya, membunuh benda asing. Tubuh kita sebetulnya bisa menghasilkan H2O2. Tetapi H2O2 ini kalau diproduksi secara berlebihan, dia akan merusak sel kita, ya, merusak jaringan tubuh kita sendiri. Sehingga diperlukan kehadiran glutathione peroxidase, ya, atau GPX yang mengurangi hidrogen peroksida dan lipid peroksida menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Jadi H2O yang aman, ya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya zat besi. Jadi zat besi ini memiliki hubungan yang unik. Jadi sempat ada pertanyaan ya, rasanya pertemuan kedua apa ketiga gitu ya. Jadi gimana kalau kelebihan zat besi? Karena zat besi digunakan oleh eh, sel patogen juga gitu ya. Jadi zat besi ini memiliki hubungan yang unik dengan sistem imun karena zat besi dibutuhkan baik oleh manusia maupun oleh banyak mikroorganisme. Jadi zat besi yang ada di tubuh kita juga bisa malah justru dimanfaatkan oleh mikroba gitu ya untuk tubuhnya. Nah, tapi tubuh itu memiliki mekanisme untuk mengatur ketersediaan besi selama infeksi. Salah satunya melalui perubahan metabolisme besi yang dipengaruhi oleh respon inflamasi. Nah, karena itu pemberian zat besi harus mempertimbangkan kondisi individu. Kekurangan besi jelas memiliki dampak negatif, tetapi kelebihan besi juga tidak selalu menguntungkan. Sebentar dulu ya. Sampai mana tadi kita? Oh ya. Jadi tubuh kita itu memiliki mekanisme untuk mengatur ketersediaan besi selama infeksi. Salah satunya melalui perubahan metabolisme besi yang dipengaruhi oleh respon inflamasi. Nah, karena itu pemberian zat besi itu harus mempertimbangkan kondisi individu. Karena kekurangan zat besi itu jelas memiliki dampak negatif, tetapi kelebihan besi juga tidak selalu menguntungkan nanti digunakan oleh mikroba, ya, mikroba patogen. Nah, jadi ini merupakan salah contoh bahwa zat besi dan sistem imun ini memiliki hubungan yang kompleks dan harus dipertahankan homeostatisnya, ya. Nah, ini contoh kelebihan Fe, ada hemochromatosis, ya, akibat transfusi berulang, ya, ada penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi terus menerus, apa ya, talasemia ya kalau nggak salah ya, atau suplemen Fe yang berlebihan tanpa indikasi dan diet sangat tinggi Fe dari sumber hewan dan gangguan dari regulasi. Jadi kalau kita kelebihan Fe maka terjadi anemia, imunitas menurun, mudah infeksi. Sementara kelebihan Fe itu yang terjadi adalah oxidative stress, inflamasi, kerusakan organ, dan kerentanan terhadap infeksi tertentu. Apalagi karena sebagian Fe itu digunakan oleh mikroba patogen masuk ke tubuh kita. Jadi pemberian suplemen Fe juga harus berdasarkan kebutuhan dan evaluasinya. Ya, jadi harus tetap diperhatikan status zat besinya. Nah, ini mineral lain untuk copper ya, tembaga ini berperan dalam pembentukan enzim penting untuk imunitas. Nah, tembaga ini menjadi kofaktor enzim antioksidan
yaitu ini ya, antioksidan pertama ya, super oxide dismutase. Ini SOD, ini adalah garda pertama dari antioksidan dalam tubuh kita. Kemudian untuk magnesium, ini untuk metabolisme energi, perannya untuk aktivasi sel. Jadi berperan dalam transduksi sinyal dan aktivasi sel imun. Kemudian yodium ini berperan pada fungsi tiroid, ya. Ini untuk regulasi metabolisme, mengatur laju metabolisme, pertumbuhan dan suhu tubuh. Nah, dampak pada sistem tubuh ini mempengaruhi imunitas, perkembangan otak, dan kebugaran tubuh. Oke, sekarang yang terjadi apabila defisiensi zat gizi. Bagaimana imunitas kita? Jadi kalau terjadi defisiensi, ya, yang terjadi pertama barrier terganggu, kerusakan kulit dan mukosa, penurunan integritas tight junction ya di usus, ya, kemudian fungsi innate immunity menurun, kemampuan dari gerak dari sel, kemampuan fagositosisnya menurun, atau kemampuan untuk memproduksi ROS dan sitokin menurun. Nah, kemudian selain itu proliferasi limfosit juga terganggu. Jadi limfosit yang tadinya naif, ya, dia belum jadi apa-apa, mau berubah menjadi sel imun tertentu itu terganggu, ya. Jadi pembelahan dan diferensiasi limfosit menurun, kemudian akhirnya bisa yang terjadi adalah respon antibodi juga menurun. Sehingga terjadi peningkatan risiko infeksi. Ini contoh-contoh defisiensi zat gizi yang mempengaruhi imunitas, ya, bisa dibaca sendiri di sini, ya. Oke. Kemudian di sisi lain ada kemungkinan kelebihan gizi, ya. Pada individu yang kelebihan energi, maka asupan energi memiliki kebutuhan dalam jangka panjang. Kurang aktivitas juga, ya, sehingga bahkan karbohidrat pun akan disimpan dalam adiposa tisu, ya, pada jaringan adiposa, hingga mengakibatkan penumpukan lemak visceral dan subkutan yang kalau visceral di perut, ya, subkutan di bawah kulit. Nah, kemudian juga terjadi disfungsi adiposit, ya, ada stres oksidatif, ya, karena terjadi inflamasi kronis, ya. Kemudian meningkatnya jumlah tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 6 dan mediator inflamasi. Meningkat, ROS-nya meningkat, ya. Sehingga yang terjadi adalah inflamasi kronik yang dia rendah tapi inflamasi terus-menerus. Nah, itu nggak baik untuk jaringan tubuh kita, ya. Nah, jadi tadi kalau kekurangan zat gizi mengganggu sistem imun, kelebihan energi juga ternyata memberikan dampak negatif. Ya, ini contohnya obesitas. Jaringan adiposa bukannya tempat menyimpan lemak, tetapi di jaringan adiposa ini dia bekerja dalam fungsi endokrin dan imunologis. Perubahan pada adiposit atau sel-sel lemak dan invitasi sel imun dapat meningkatkan produksi berbagai mediator inflamasi. Ya, tadi terjadi low grade chronic inflammation atau inflamasi kronis grade rendah gitu ya. Tapi dia inflamasi terus-menerus, ini yang berbahaya, ya. Sehingga nanti arahnya adalah terjadi resistensi insulin, gangguan metabolik dan berbagai penyakit kronis, ya. Hipertensi, nanti arahnya ke stroke, ya, kemudian bahkan ke kerusakan organ tubuh, ya. Nah, sekarang kita melihat hubungan gizi dan imun yang bersifat dua arah. Nah, infeksi itu dapat meningkatkan kebutuhan energi dan protein. Sebaliknya, malah gizi dapat menyebabkan sistem imun tidak mampu memberikan respon yang optimal. Pada obesitas, kelebihan energi itu dapat berkontribusi terhadap inflamasi kronis, sementara inflamasi kronis
sendiri dapat mengubah metabolisme glukosa, lipid, dan protein. Karena itu konsep immunometabolism menjadi penting dalam ilmu gizi modern, yaitu bagaimana metabolisme dan sistem imun itu saling mempengaruhi. Jadi mau dia malah gizi atau obesitas ini sama-sama tidak memberikan dampak buruk ya terhadap sistem imun, karena obesitas ini menyebabkan atau meningkatkan inflamasi kronis, sementara pada malah gizi respon imunnya menurun. Ya, ya harusnya terjadi inflamasi dia nggak bisa ya karena nggak ada bahannya. Belum lagi terjadi penurunan produksi antibodi. Kemudian ini contoh klinis, jadi seorang anak mengalami asupan makan yang rendah, ya berat badannya sulit meningkat, kemudian sering mengalami infeksi saluran pernafasan serta pola makannya kurang beragam. Jadi ini yang terjadi, ya kalau seorang individu ini mendapatkan asupan gizi yang tidak adekuat, ya. Pertama, dia terganggu. Kulit dan mukosa lebih rentan, mudah sariawan misalnya, ya. Itu salah satu ciri, ya. Kemudian fungsi imunitas menurun, ya. Kemampuan makrofagnya, fagositosis, kemudian kemampuan bergeraknya sel, ya, kemotaksisnya sel itu juga menurun. Kemudian pembentukan limfosit, proliferasi limfosit ya itu terganggu sehingga respon dari limfosit T dan B juga menurun. Akibatnya akibatnya antibodi yang dihasilkan juga terbatas atau melamban ya diproduksi. Akhirnya anak yang kekurangan gizi atau asupan gizinya tidak adekuat akan mengalami peningkatan risiko gangguan risiko infeksi. Ini pendekatan intervensi gizi yang bisa kita lakukan. Jadi kita perbaiki asupan energi dan protein sesuai kebutuhan, kita tingkatkan keragaman pangan, ya karena tidak ada satupun pangan yang bisa memenuhi 100% kebutuhan manusia, kecuali susu. Itu pun hanya cukup untuk bayi, ya usia 1 sampai 6 bulan. Ya setelah 6 bulan kan sudah harus diberi MPASI karena susu tidak cukup lagi. Susu ASI ya maksudnya ya, itu tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan. Makanya kita dianjurkan untuk konsumsi gizi seimbang supaya kita bisa mendapatkan sumber energi, sumber lemak, sumber karbohidrat, sumber protein yang beragam ya baik dari hewani ataupun nabati, karena hewani dan nabati itu punya kekurangan dan kelebihan yang bisa saling melengkapi ketika kita konsumsi bersama. Belum lagi nanti sayuran dan buah-buahan yang memberikan asupan vitamin dan mineral sebagai kofaktor dalam metabolisme tubuh kita. Tadi kita sudah bahas ya, mineral dan vitamin penting, termasuk juga serat. Ya, kenapa serat tadi hubungannya dengan probiotik di dalam tubuh kita. Ya, azan dulu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada contoh aplikasi dalam asuhan gizi. Jadi ini proses berpikir seorang dietitian, ya ahli gizi. Yang pertama tentunya ini sebenarnya sudah Anda pelajari ya, bahwa kita lakukan asesmen dulu untuk pasien, yaitu status gizi dan asupannya, serta kondisi klinisnya. Kemudian kita lakukan identifikasi masalah untuk menentukan masalah gizi yang berhubungan dengan imunitas. Kemudian setelah identifikasi, kita nilai risiko kekurangan atau kelebihan zat gizi yang berdampak pada sistem imun. Lalu kita lakukan intervensi, yaitu untuk pemenuhan zat gizi dan energi sesuai dengan kebutuhan. Ya, lalu kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ya, kira-kira seperti inilah alur berpikirnya. Nah, untuk komponen asesmen yang komprehensif, yang pertama kita lakukan pengukuran antropometri, kemudian kita lakukan analisis asupan makanannya, ya, melakukan recall misalnya, ya, recall 24 jam atau food record, ya, atau pola makan dan keragaman pangannya. Kemudian kita diagnosis penyakit, setelah keluar diagnosis penyakitnya, bukan kita ya yang melakukan diagnosis itu dokter. Eh, kita juga kita juga pelajari gejala dan tanda klinisnya, kemudian juga kita cek obat-obatannya apa, ya, dan riwayat infeksinya seperti apa kita juga harus pelajari. Kemudian faktor risiko yang biasanya menjadi determinan penting itu adalah sosial ekonomi, kebersihan lingkungan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Oke, jadi perlu juga data dari laboratorium, baik dari hasil analisis darah ataupun urin, ya, termasuk juga status mineralnya, misalnya hemoglobin, ya, atau status vitamin D-nya. Nah, prinsip dari intervensi gizi adalah food first, jadi utamakan makanan seimbang dan bergizi, jadi jangan langsung suplemen, ya. Kita sebagai ahli gizi itu yang penting adalah pemberian makan. Jadi food first, jangan langsung ke food supplement atau suplemen, ya, apalagi suplemen sintetis. Ya, kita sebagai ahli gizi kita siapkan makanan dengan gizi seimbang, ya. Ada sumber energinya, terutama sumber energi kompleks, ya, kemudian sumber protein baik hewani dan nabati, buah dan sayur, lemak dan sehat, ya, kemudian cukup cairan, jangan lupa itu, ya, sehingga ini adalah uh, komponen untuk memperkuat sistem imun dari pasien, ya. Dan tentunya kita harus mengukur parameternya, ya, dari hasil intervensi kita lihat bagaimana status gizinya, kita lihat juga fungsi imunnya meningkat, inflamasinya terkontrol, ya, kemudian frekuensi infeksi menurun dan kesembuhannya menjadi lebih cepat. Nah, sekarang konsep nutrien immune axis, ya, jadi asupan gizi itu berpengaruh terhadap status gizi. Jadi zat gizi yang kita konsumsi itu akan menentukan ketersediaan substrat untuk metabolisme tubuh. Nah, status gizi kemudian mempengaruhi metabolisme sel imun, ya, termasuk kemampuan sel untuk berproliferasi dan menghasilkan mediator. Nah, respon imun menghasilkan berbagai sitokin dan mediator inflamasi. Nah, respon tersebut itu diperlukan untuk melawan patogen dan memperbaiki jaringan, tetapi harus dikontrol, ya, agar tidak menyebabkan inflamasi yang berlebihan. Nah, dengan demikian, zat gizi itu bukan hanya sebagai bahan bakar sistem imun, tetapi juga berperan sebagai regulator respon imun. Ya, nggak cuma sebagai bahan saja, tetapi juga sebagai pengatur respon imun. Ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem imun tidak dapat dipisahkan dari status gizi, sudah pasti, karena dia jadi bahan dan juga sebagai regulator, ya, imunomodulator namanya juga, ya. Jadi baik kekurangan ataupun kelebihan itu dapat mengganggu keseimbangan dari sistem imun kita.
Jadi kita harus menghindari pemahaman sederhana bahwa semakin banyak vitamin atau mineral yang dikonsumsi, maka semakin kuat sistem imun. Nggak berarti begitu ya, tetap harus dipantau. Jangan sampai berlebihan. Nah, sistem biologis itu bekerja berdasarkan prinsip homeostatis. Dan tubuh kita itu kesetimbangan yang penting. Makanya kita kan melahirkan konsep gizi seimbang. Ya, kita tidak menghilangkan. Coba diet-diet yang lain ingin menurunkan berat badan. Itu dihilangkan. Ada yang karbohidratnya dihilangkan sama sekali, ya makan protein full untuk eh, zat gizi makronya. Jadi lemak nggak boleh, atau ada yang menghilangkan karbohidrat sama sekali, yang dikonsumsi lemak dan protein, atau full protein misalnya. Nah, itu adalah gizi diet ekstrim, ya. Kita gunakan saja tetap prinsipnya adalah gizi seimbang. Ya, karena apa? Karena karbohidrat juga tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, terutama karbohidrat kompleks dan sebagai sumber energi dari karbohidrat eh, rantai panjang. Ya. Jadi Anda sebagai calon ahli gizi eh, dan dietitian perlu eh, harus mampu, ya harus mampu menghubungkan antara asupan makanan, status gizi, kemudian proses metabolisme, respon imun, inflamasi, dan kondisi klinis dalam menentukan intervensi gizi. Oke, ya. Jadi baik, mungkin materi dari saya cukup untuk hari ini. Saya nggak sempat untuk bikin satu lagi ya, jadi kita satu aja dulu. Nanti kita coba dua Senin depan itu ada kegiatan lagi. Saya mungkin tidak bisa masuk. Nanti kita akan usahakan untuk cari penggantinya lagi. Nah, minggu depan tuh kebetulan ada kegiatan eh, yang diadakan oleh PPM, jadi tidak mungkin kalau saya tidak hadir gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya, kalau memang memungkinkan untuk kuliah, nanti kita kuliah ya. Baik, mungkin itu saja. Masih ada waktu? Sebetulnya masih ada waktu ya, cuman kayaknya ya itu saya nggak sempat ya bikin satu lagi materi supaya ngejar ketertinggalan kita ya, karena 2 pekan tidak eh kuliah ya. Oke, ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita tutup? Izin bertanya, Ibu. Ya, sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, silahkan. Izin bertanya, Ibu. Saya Lydia Martalena, Ibu. Tadi disebutkan salah satu bentuk asam amino itu akan ada glutathione ya, Bu ya. Di mana itu adalah sumber antioksidan tertinggi. Apakah itu bisa dikonsumsi jangka panjang, Ibu? Karena ada beberapa suplemen kan yang menonjolkan glutathione yang katanya bisa membantu melawan sel kanker gitu, Bu. Itu saja, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Sebetulnya, oke, terima kasih ya Lydia. Jadi sebetulnya prinsipnya glutathione itu adalah antioksidan. Jadi kalau sudah dipakai ya dia akan berubah bentuk. Dia akan berubah bentuk, dia terputus ikatannya sehingga apa namanya rusak ya dia. Dan dia yang menjadi eh, pertahanan tubuh, ya pertahanan tubuh terhadap oksidan. Dia yang maju duluan gitu ya sebelum oksidan itu merusak sel tubuh kita. Jadi kalau sel tubuh kita tidak jadi rusak, ya karena terhalangi lah gitu ya, terhalangi oleh glutathione itu. Tapi sebetulnya glutathione itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ya harusnya dia apa istilahnya non esensial ya. Jadi sebetulnya tidak diperlukan dari luar karena tubuh kita itu membentuk, tetapi seringkali bahannya kurang. Ya, sistem tadi ya, bahannya kurang sehingga kita perlu asupan dari luar. Ya, walaupun ada juga yang sudah dalam bentuk glutathione-nya. Nah, berlebihan seperti apa?
Ya sama aja sih sebetulnya ya, kita namanya seperti sudah kita bahas, yang namanya kelebihan dan kekurangan juga memiliki resiko. Ya kalau kelebihan mungkin nanti akan dibuang, ya dibuang. Nah itu kan eh, tidak efisien jadinya, ya. Artinya berarti kita memang tetap harus berpatokan pada kebutuhan tubuh kita. Makanya kan ada kebutuhan protein ya. Nah, seperti itu. Suplemen tidak masalah, terutama kalau diperlukan. Kalau suplemen itu aja, ya, saat diperlukan. Diperlukannya kapan? Pada saat kita sakit, ya kan? Karena asupan protein yang masuk ke dalam tubuh kita itu digunakan selain untuk pertumbuhan dan eh, regulasi tubuh kita atau metabolisme tubuh kita, ya, itu juga untuk melawan penyakit kan. Nah, jadi masuk akal kalau kita perlu tambahan, ya, baik tambahan dari makan sumber pangan, juga supaya cepat kita bisa juga menambah dari suplemen sintetis, ya, seperti itu. Atau pemulihan, sama ya kondisi pemulihan. Nah, atau terjadi wabah seperti kemarin pandemi, ya kita harus bisa bertahan dari gempuran virus. Nah, dari makanan saja mungkin tidak, tapi kita tetap ya, tetap tadi food first dulu ya. Kita sebagai ahli gizi lebih mengutamakan asupan dari makanan. Baru kalau memang tidak memungkinkan dari suplemen, ya. Jadi seperti itu ya, Lydia ya. Artinya kalau suplemen Makasih, itu Bu. pada saat diperlukan saja. Kan ada ya katanya glutatain supaya kulitnya putih, ya kan? Akhirnya kan ke situ, ya. Nah, coba eh, cari jurnal, apakah itu nanti berpengaruh ke ginjal, ya? Namanya suplemen berlebihan kan harus dikeluarkan tuh. Ya, kalau nggak terlalu perlu tubuh kita bisa jadi memperberat kerja ginjal. Gitu ya, Lydia ya. Ya, Atau ada terima teman-teman kasih, yang Bu, lain atas barangkali? penjelasannya, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain, silahkan. Mungkin ada pendapat yang lain, boleh. Sebetulnya kalau kalau mau gampang kita makan suplemen semua ya, bisa ya. Langsung diminum aja gitu, nggak usah ngunyah. Tapi kan kita dikasih gigi, ya, dikasih enzim di mulut gitu ya, itu harus berfungsi, itu harus dimanfaatkan. Ya, dan itu makanya kita sebagai ahli gizi ya siapkannya dalam bentuk intervensi makanan, dia bukan suplemen. Jadi suplemen itu bila diperlukan saja dengan kondisi tertentu tentu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Nida. Eh, ini Bu, kami di Banjarbaru itu kan ada distribusi zat besi nih, Bu. Ya. Eh, kalaunya anak usia setahun sampai 5 tahun, maaf Bu, ini ulun nyebut merek ya, Bu. Eh, dikasihnya zat besi merek Feris. Mhm. Kemudian kalaunya yang di bawah setahun, zat besi Max Whopper. Nah, yang kendala ini, Bu, mereka itu distribusi zat besi tanpa menyertakan stik HB dan jadi pemberiannya itu eh, untuk semua sasaran, Bu, tanpa melihat indikasi anemia atau tanpa anemia. Maksud ulun kayak apa caranya supaya tahu itu zat besinya tuh sudah berlebihan kah atau kurang kah atau cukup aja kayak itu, nah Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Nida. Memang idealnya pemberian suplemen itu kita sudah tahu status status gizinya ya. Kita harus tahu ya, bukan cuma atopometri ya. Dalam hal ini adalah status besinya ya. Iya. Kita sebetulnya harusnya lakukan lakukan eh, asesmen dulu. Jangan sampai kita langsung memberikan begitu saja suplemen. Nah, mungkin perlu diberi masukan barangkali ya kepada pimpinan terkait ini. Ya. Jangan sampai kita langsung saja memberikan
suplemen tanpa mengetahui status dari suplemen besi ya di sini ya, status baik HB gitu ya, atau mungkin ada status yang lain nih ya terkait dengan eh, status besinya. Harusnya sih ada sih Nadia ya, Nida ya, harusnya ada. Karena khawatirnya kita tadi sudah pelajari ya bahwa kelebihan besi pun tidak baik ya. Kelebihan zat besi pun tidak baik karena kelebihan zat besi nanti zat besi ini dipakai oleh mikroba ya. Karena patogen kan ada di mana-mana. Pasti kita tuh sekarang aja kita terpapar patogen, cuma kan kita punya daya tuh, ada sistem imun di tubuh kita yang berjalan. Nah, Nida barangkali itu bisa disampaikan ya terhadap pimpinannya, barangkali supaya kita harus ya coba brainstorming lagi ya terhadap pimpinan bagaimana supaya kita memberikan suplemen kepada individu yang tepat. Ya, jangan sampai ya, itu kelebihan pun tidak baik kan. Ya. Oke. Sama seperti TPD juga harusnya sih berdasarkan asesmen dulu ya, tidak semua langsung kasih TPD sebetulnya. Soalnya apa distribusinya ribuan, Bu. Ah, terus ada target harus habis gitu ya. Iya, misalnya satu orang habisnya satu botol tuh 50 hari gitu, Bu. Hmm. Ya, jadi dianggap semua kekurangan zat besi aja gitu ya. Iya. Mungkin ada apa ya, Bu? Lebih ke pengadaan Kelemahan kita seperti itu ya. Karena iya. ya salah satunya mungkin kekurangan anggaran untuk asesmennya. Iya. Oke, Izin Nida ya. Bu, Ya, silakan. Bu, ingin menanggapi mungkin pula biasanya kalau kami di Banjarmasin itu tuh misalnya ada stunting itu harus dicek semua Bu, termasuk HB. Nah, ketika dia HB-nya kurang baru dikasih Bu atas resep dokter. Jadi yang mengeluarkan itu memang harus resep dokter berdasarkan indikasi medis setelah ada hasil laboratorium. Oke, jadi periksa kencing, periksa gula darah lengkap. Jadi disesuaikan dengan permasalahan pada balita tersebut. Baru dikasih zat besi. Kayak gitu, Bu. Ya, betul ya Feni ya. Jadi memang harus seperti itu ya idealnya. Nah, mudah-mudahan di tempatnya Nida juga bisa mungkin perlu perlu diskusi lah dengan pimpinan ya terkait itu. Supaya intervensi kita juga tepat sasaran dan tidak menimbulkan efek samping. Ya, betul ya, harus ada asesmen dulu. Dan tentunya yang menegakkan diagnosis kan dokter. Oke ya. Makasih Feni sharingnya. Makasih, Ibu. Oke, ada lagi? Oh iya, Bu, izin, Bu. Berbagi cerita aja, Bu. Saya ini kenapa ya dulu pernah, tapi nggak pernah lagi mencoba. Pernah meminum vitamin C yang 50 miligram yang dari puskesmas yang 50 miligram yang satuan itu ulun eh, alergi maksudnya jadi sariawan Bu, kan padahal vitamin C itu mencegah sariawan. Nah, kenapa ulun tuh minum vitamin C yang bentuk 50 gram itu sariawan. Nah, itu satu. Kemudian pas pandemi ulun kada pernah minum suplemen karena apabila ulun minum suplemen yang dikasih oleh pemerintah, kan kita dikasih tuh pada saat pandemi, saya tambah sakit. Iya, bingung kenapa ya, apakah ulun ini alergi vitamin atau bagaimana Bu? Saya kira bukan alergi vitaminnya ya, tetapi kan ada bahan pengisinya. Ya, vitamin itu kan kalau kayak misalnya contohnya vitamin C. Vitamin C itu kan aslinya dia kristal putih warnanya. Ya, kristal putih dan nggak ada rasanya. Tetapi kan kemudian diberi bahan pengisi karena
vitamin C itu dia stabilnya dalam kondisi pH rendah. Makanya kenapa kemudian kondisinya pH rendah itu kan asam ya. Nah, mungkin bahan pengisinya ini yang nggak cocok untuk Feni kayaknya. Ya, mungkin bukan vitaminnya. Ya, atau misalnya kenapa kok jadi sariawan? Nah, barangkali si tabletnya tablet isap bukan? Kan Bu, yang 50 miligram yang dia cuman vitamin C 50 miligram jadi tanpa Kayak ada yang kayak IPI gitu ya, kayak yang IPI ya. ya, ah, Kan kita suka ngemut tuh. Ya, pertama tadi bahan pengisinya, ya kan, bukan vitamin C-nya nih, mungkin yang bermasalah itu bahan pengisinya. Kemudian pada saat kita isap di mulut, ya, itu kadang-kadang meninggalkan apa iritasi ya, gores lah kecil. Nah, itu yang kemudian menyebabkan timbullah sariawannya itu karena sempat ada luka, ya. Ada luka, kemudian ada kuman. Nah, belum sempat nih si vitamin C-nya bekerja sudah terlanjur ada kuman. Nah, sama itu lagi tadi ya mungkin bahan pengisinya ini yang nggak cocok. Jadi nggak semua orang juga ternyata bisa ya konsumsi vitamin C sembarangan. Berarti memang kita harus sudah tahu nih kalau minum vitamin C yang merek ini nggak cocok. Nah, mungkin bisa vitamin C yang lain. Ada vitamin C pernah yang juga Bu, ulun mengkonsumsi Natur E langsung bengkak. jerawatan Bu, langsung jerawatan. Iya, saya bingung. Ya, nggak Vitamin tahu ya. Tapi kalau jerawat itu ya memang inflamasi, ya kan. Harusnya sih iya, vitamin C itu kan iya, antioksidan. iya. Kenapa ya? Saya Mungkin pada aneh saat juga itu, Bu. mungkin pada saat itu kondisi kita, kondisi tubuh kita tidak sedang ideal, ya. Mungkin ada stres, ya kan. Nah, yang kemudian vitamin E-nya itu dia ngelawan oksidan habis. Nah, sementara kita stresnya juga masih berlebih. Akhirnya jadi inflamasi, ya. Belum lagi menjaga kebersihan kulit juga kan kalau jerawat ya terkait dengan kebersihan kulit ya mungkin pada saat itu membersihkan wajah kurang bersih mungkin ya. Jadi kompleks lah penyebabnya nggak cuma satu dari vitamin E saja. Satu lagi Bu pertanyaan. Apa? Ini yang waktu lampau Bu, yang ulun ada mendengar autoimun, Ibu menjelaskan apakah benar nih? Mungkin saya salah dengar atau apa? Autoimun atau kita itu bisa berubah karena vaksin, imunisasi, misalnya vaksin apa kita? Vaksin COVID. Nah, kan kita nakes 4 kali Bu, 4 dosis. Saya 4 dosis. Boosternya 3 kali ya. Iya Bu. Nah, terus kenapa? Kayaknya, iya kayaknya ada maksudnya tuh yang terjadi pada tubuh kita yang tidak seperti dulu lagi gitu Bu. Memangnya Eh, gimana? ini apa? Saya ulun kan keturunan ada komorbid DM. Orang tua saya kena DM pada saat beliau sudah pensiun. Kemudian ulun kena dan itu setelah beberapa bulan COVID, 2 tahun setelah COVID hamil. Pas hamil di trimester 3 langsung meledak gulanya. Gestasional berarti. Ya, itu Habis apakah ada hubungannya? habis melahirkan normal lah. Kadang-kadang normal Bu, kadang-kadang tidak. Kalau seperti itu kayaknya masih hiperglikemi ya. Tapi kalau dihubungkan dengan vaksin sih masih perlu pembuktian ya. Kayaknya masih jauh lah gitu ya. Karena i- gini ya kalau misalnya epidemiologi itu kan harus terjadi bukan per individu ya. Banyak ya, Bu. Komunitas, populasi gitu ya. Jadi kita bisa memastikan apakah itu dari vaksin atau bukan. Tapi kalau misalnya memang
Sekarang waktu hamil DM berarti itu gestasional, setelah melahirkan normal tapi kadang-kadang naik. Nah, artinya itu apa namanya? Istilahnya prahiperglikemia, tinggal diatur saja. Ya, konsumsi makannya Ya, dan Bu. aktivitas fisiknya. Ya. Ya. Kelihatannya bagus aja sih. Dari fisiknya bagus aja kan. Amin, amin ya Allah. Dan kan Ya, capek makasih, ya. Bu. Di petugas puskesmas ya, aktivitas fisiknya luar biasa. Terima kasih, Bu. Kita akhiri saja ya pertemuan kita. Ibu nggak sabar pengen libur, besok libur. Oke, mudah-mudahan nanti Senin depan kita bisa bahas 2 materi. Tapi Senin depan Ibu ada acara ya? Oke lah, nantilah kita bicarakan nanti ya. Baik, minimal Ibu siapkan dulu materi, ya. Anda bisa membaca. Nanti kita kalau memang tidak memungkinkan kuliah, kita ganti di hari lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang penjelasan Ibu, silahkan mencari informasi lain atau bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Banyak, Ibu. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Untuk kuis nanti sama Kak Aini ya. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu.